Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan aplikasi perpustakaan. Adapun video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada saya sendiri yaitu Wilda Syafitri dengan NIM 220709058 sebagai ketua kelompok. Dan saya Anita Dilosa Ginting dengan NIM 220709006. Perkenalkan, nama saya Imelda Rizky Aulia dengan NIM 220709091. Perkenalkan, saya Adit Ardiansyah dengan NIM 220709042. Perkenalkan, saya Figalia Ateta Tarigan dengan NIM 220709068. Perkenalkan, nama saya Rafika Usna dengan NIM 220709014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhayyan MA selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Unipa Medan yang menjadi mitra dari pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi yang telah melakukan pengaplikasian sistem informasi di perpustakaan di Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Unipa Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Widurianto. Saya sebagai Kepala Perpustakaan di MTS Mu'alimin Unipa Medan. Kami melakukan terlebih dahulu observasi ke MTS Mu'alimin dan menjelaskan mengenai pengembangan aplikasi yang akan kami terapkan pada MTS Mu'alimin. Pada Senin 8 Oktober 2024, kami melakukan penginstalan XMPP dan juga Web Slims pada laptop pengelola pustakawan yaitu Parido. Sebelumnya kami telah terlebih dahulu memasukkan XMPP dan Slims-nya ke dalam flash disk, lalu langsung saja dipindahkan ke laptop pustakawan untuk penginstalannya. Setelah penginstalan XMPP dan Slims berhasil dibuat, kemudian kami melakukan pengubahan nama database untuk Slims yaitu menjadi nama dari perpustakaan mitra yaitu MTS Mu'alimin. Setelah Slims berhasil dipasang pada laptop, kami mengecek kembali nama pada database apakah sudah berubah atau belum. Lalu terakhir kami menginformasikan kepada pengelola perpustakaan terkait Slims yang sudah terpasang dan juga nama database atau nama website yang sudah terganti pada halaman Slims. Lalu pada Senin 14 Oktober 2024, kami membuat akun bagi pengelola pustakawan yang ada pada perpustakaan MTS Mu'alimin. Saat pembuatan akun bagi pengelola pustakawan, kami juga melihat apa saja yang harus kami checklist ataupun tidak saat pembuatannya pada website Slims yang kami gunakan. Setelah pembuatan akun bagi pengelola pustakawan dan juga beberapa akun untuk kami gunakan ke depannya, lalu kami membagi tugas yaitu pada penginstalan semua plugin, yaitu bibliorating, bebas pustaka, tajuk pustaka, dan juga member self-registration. Untuk semua penginstalan plugin seperti bibliorating, bebas pustaka, tajuk pustaka, dan juga member self-registration, semuanya berhasil terinstall dengan baik. Lalu kami lanjut untuk membuat form pada member self-registration sesuai dengan isi yang telah kami pelajari terlebih dahulu. Setelah melakukan pengisian pada form member self-registration, kami melakukannya secara bergantian agar tidak terjadi kesalahan, karena saat pembuatan form self-registration hanya bisa dilakukan sekali dan tidak bisa diedit kembali untuk pengubahannya. Setelah pembuatan form pada self member registration, selanjutnya kami membuat codingan
yaitu untuk pembuatan menu pada self-registration yang akan terlihat pada website SLIMS Perpustakaan MTS Mualimin. Setelah selesai membuat codingan pada self-member registration, selanjutnya kami mengkonfirmasi kembali mengenai pengerjaan SLIMS yang telah dilakukan pada website SLIMS Perpustakaan MTS Mualimin untuk diberitahu kepada pengelola, yaitu seperti pembuatan akun pustakawan, lalu memasukkan plugin, dan juga membuat member self-registration. Kami juga memberitahu kepada pengelola perpustakaan untuk kedepannya apa saja yang akan kami kerjakan pada website Perpustakaan MTS Mualimin. Kami juga memberitahukan kepada pengelola pustakawan terkait XMPP yang harus dijalankan saat penggunaan website SLIMS Perpustakaan MTS Mualimin. Lalu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, kami melanjutkan pengodingan untuk member self-registration pada halaman menu website SLIMS dikarenakan pada hari lalu kami kesulitan untuk pembuatan codingan pada self-registration dan masih kebingungan terhadap penempatan codingan yang akan kami lakukan. Setelah kami melakukan percobaan, akhirnya pengodingan untuk self-registration berhasil terbuat dan untuk menu member self-registration sudah terlihat pada website SLIMS yang akan digunakan. Kami juga melanjutkan penambahan akun pustakawan pada SLIMS dan juga mengganti nama setiap akun yang sudah kami buat agar tidak terdouble ataupun salah pada saat login ke website SLIMS. Setelah penambahan akun SLIMS selesai kami buat, lalu kami log out pada akun SLIMS, lalu kami melihat pada bagian library dan di situ sudah tertulis beberapa akun pustakawan yang sudah kami buat. Kami juga mengganti background pada website SLIMS Perpustakaan MTS Mualimin menjadi foto depan pada sekolah MTS Mualimin. Setelah kami mendapatkan foto sekolah MTS Mualimin, selanjutnya kami mengganti background SLIMS dengan cara memasukkan foto sekolah MTS Mualimin ke dalam database SLIMS, lalu mengubahnya menjadi background depan pada halaman website SLIMS Perpustakaan MTS Mualimin, dan fotonya berhasil terpasang dengan baik dan bagus. Lalu setelah melakukan pengerjaan, kami kembali melakukan penginformasian kepada pengelola pustakawan terkait pengerjaan apa saja yang sudah kami lakukan, yaitu mengganti background website SLIMS menjadi gambar foto sekolah MTS Mualimin. Lalu kami juga memperlihatkan menu member self-registration yang sudah kami buat dan menjelaskan apa fungsi dari member self-registration itu sendiri.
pada Jumat 1 November 2024, kami membagi tugas dalam pengerjaan pada website SLIMS Perpustakaan MTS Mualimin hari ini dan meminta data siswa kepada admin MTS Mualimin untuk kami pergunakan pada pemasukan database siswa ke dalam website SLIMS. Sembari kami menunggu data siswa yang akan kami terima, kami melakukan pengecekan terhadap pengerjaan yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah kami menerima database mahasiswa dari admin MTS Mualimin, lalu kami membagi tugas perorangan untuk memasukkan data ke dalam website SLIMS untuk dijadikan contoh pada peminjaman buku yang akan kami lakukan selanjutnya. Di samping itu, kami juga melanjutkan plugin yang telah kami pasangkan pada website SLIMS Perpustakaan MTS Mualimin, yaitu pada plugin bebas pustaka, tetapi setelah beberapa kali kami mencobanya, masih terlihat gambar putih pada halamannya. Untuk membership sendiri, kami hanya memasukkan beberapa siswa dari database yang sudah kami dapatkan, lalu kami isi pada halaman membership seperti nama, NISN, lalu tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga kelas pada MTS Mualimin. Pengerjaan yang kami lakukan pada membership ini bisa dilakukan oleh pengelola pustakawan dalam memasukkan database para siswanya ke dalam SLIMS. Dan pengelola pustakawan juga bisa mendaftarkan sendiri siswanya, yaitu melalui membership yang sudah tersedia pada website SLIMS Perpustakaan MTS Mualimin. Sembari mengerjakan pengembangan aplikasi, kami juga mulai membuat tutorial penggunaan SLIMS sebagai peninggalan untuk mitra nanti, agar pengelola pustakawan yang mungkin nanti baru atau belum mengetahui tentang penggunaan SLIMS ini bisa melihat cara-caranya pada PDF yang sudah kami buatkan nanti. Kami juga berdiskusi mengenai error pada SLIMS yang harus diatasi dan akhirnya berhasil kami perbaiki. Setelah itu kami melakukan konfirmasi kepada pengelola perpustakaan terkait pengerjaan yang telah kami lakukan pada hari ini, seperti memasukkan beberapa data siswa ke dalam membership dan pemberitahuan mengenai fungsi daripada membership itu sendiri.
pada Jumat 15 November 2024 setelah kami selesai memperbaiki error pada plugin bebas pustaka dan berhasil memperbaikinya. Lalu pada Jumat ini kami memasukkan logo MTS Mualimin untuk surat bebas pustaka. Surat ini sendiri bisa dikeluarkan saat siswa yang bersangkutan sudah lulus dari sekolah MTS Mualimin. Setelah itu, pengerjaan yang kami lakukan selanjutnya pada hari Jumat yaitu memasukkan beberapa data buku ke dalam Slims. Karena banyaknya koleksi perpustakaan MTS Mualimin terutama pada novelnya, jadi untuk database buku yang kami memasukkan ke dalam Slims yaitu beberapa novel. Dan data apa saja yang dimasukkan pada Slims itu yaitu seperti daftar isi, tahun terbit, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, lalu juga sinopsis, kami juga melakukan perbaikan error yang terjadi pada Slims, yaitu tidak bisa dibukanya menu news pada halaman website perpustakaan MTS Mualimin. Lalu kami memasukkan sebanyak 16 buku untuk pendataan sementara, yaitu buku yang kami masukkan semua bergenre novel. Di samping pengerjaan pada database buku, kami juga masih mencoba untuk memperbaiki error yang terjadi pada Slims perpustakaan MTS Mualimin agar dapat diperbaiki dan digunakan secepat mungkin. Dikarenakan pada minggu yang lalu kami belum memasukkan semua data siswa, maka hari ini kami kembali memasukkan data siswa dan total data yang kami masukkan ke dalam membership yaitu sebanyak 15 siswa dari berbagai kelas. Pada membership ini sendiri juga bisa memasukkan foto dari siswa tersebut agar lebih mudah dikenali siapa pemilik akun pada membership perpustakaan MTS Mualimin. Di sini kami juga sudah membagi tugas siapa yang memasukkan data siswa dan siapa yang memasukkan buku. Dalam pengerjaan memasukkan data siswa dan data buku tidak ada kendala dan berjalan dengan baik. Dikarenakan pengelola pustakawan yang ada pada MTS Mualimin ini bukan berlatar belakang dari jurusan maupun pendidikan perpustakaan, kami di sini mengajarkan kepada beliau terkait cara pengaplikasian Slims untuk dipergunakan pada perpustakaan sekolah. Di sini kami mencontohkan terlebih dahulu cara penggunaan Slims dan juga fitur-fitur yang terdapat pada website itu sendiri. Lalu juga kami menjelaskan apa saja fitur-fitur itu dan juga apa kegunaan dari fitur-fitur tersebut. Kami di sini juga menjelaskan cara penggunaan Slimsnya dengan pelan-pelan agar pengelola pustakawan itu sendiri dapat mengerti dan dapat
menerapkannya agar kedepannya bisa menggunakan Slims ini dengan baik. Kami memulai dengan penjelasan mengenai cara login untuk masuk ke dalam website Slims-nya. Lalu kami memperlihatkan beberapa data buku yang sudah kami masukkan. Lalu kami juga menjelaskan terkait fitur apa saja yang terdapat dalam bibliografi tersebut. Kami juga memberitahu terkait data siswa yang beberapa sudah kami masukkan ke dalam membership. Di sini kami menjelaskan apa saja yang harus diisi pada data biblio saat memasukkan atau menginput buku ke dalamnya. Di sini kami juga meminta kepada pengelola pustakawan untuk mempraktikkan cara memasukkan buku pada Slims. Pada saat pengelola perpustakaan mempraktikkan cara memasukkan buku ke dalam Slims, kami juga di sini memberitahu cara memasukkannya dan apa saja data-data yang harus diisi pada Slims melalui buku yang tertera. Pada saat mempraktikkan cara memasukkan buku, kami juga menjelaskan secara detail namun tetap mudah dimengerti agar pustakawan juga tidak bingung saat memasukkan buku ke dalam Slims. Di sini pengelola perpustakaan sedang mengetik mengenai tempat terbit, tahun terbit, dan juga nama penerbit. Setelah pengelola perpustakaan mempraktikkan secara langsung cara memasukkan buku, dan setelah selesai lalu mengklik save, ternyata praktik memasukkan bukunya berjalan dengan baik dan berhasil. Pada Rabu 20 November 2024, kami ke sekolah untuk mengkonfirmasi kepada mitra terkait hari sosialisasi yang akan kami adakan pada MTS Mualimin. Setelah berkoordinasi dengan mitra terkait hari sosialisasi, akhirnya didapat yaitu pada Jumat 22 November 2024 yang bertempat di aula. Sosialisasi pengembangan aplikasi perpustakaan Jumat 22 November 2024 yang bertempat di aula diikuti oleh para siswa dan juga guru yang bertotal 40. Sosialisasi ini dilakukan pada jam 8 pagi sampai selesai. Kami juga memberikan konsumsi kepada siswa dan juga guru yang telah menghadiri sosialisasi pada pengembangan aplikasi perpustakaan MTS Mualimin. Sembari menunggu guru dan juga kepala madrasah MTS Mualimin, di sini kami bersiap-siap seperti menyiapkan infokus, lalu sound system, mic, dan juga laptop. Kami juga sudah berdiskusi mengenai pembagian tugas saat pembacaan
presentasi nanti. Baiklah, kita akan memulai acara sosialisasi dari hasil pelaksanaan pengembangan aplikasi perpustakaan dalam hal peningkatan layanan di perpustakaan MTS Mualimin Unifa Medan. Setelah pembukaan sosialisasi dimulai dengan pembukaan oleh MC, dilanjut dengan kata sambutan Kepala Madrasah MTS Mualimin. Kami hormati pimpinan Madrasah Sanawiyah Mualimin Unifa Medan beserta Dewan Guru yang hadir mendampingi siswa kita pada pagi ini. Yang memberitahukan kepada para siswa dan guru bahwa kami telah melakukan pengabdian mengenai pelaksanaan pengembangan aplikasi perpustakaan pada MTS Mualimin untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan agar lebih baik lagi dan lebih maju ke depannya. Pada kata sambutannya, Kepala Madrasah MTS Mualimin juga berterima kasih kepada kami telah melakukan pengabdian di MTS Mualimin dalam pengembangan aplikasi perpustakaan dan membantu meningkatkan pelayanan perpustakaan MTS Mualimin, terutama pada bidang pengelolaan koleksinya. Kepala Madrasah MTS Mualimin juga berharap semoga pengembangan aplikasi perpustakaan yang terdapat pada MTS Mualimin, yaitu SLIMS, dapat dipergunakan dengan baik dan juga dapat diterapkan pada pembelajaran yang dilakukan oleh para siswa MTS Mualimin. Setelah itu dilanjut dengan penandatanganan sertifikat oleh Kepala Madrasah dan juga Pak Rashid selaku dosen perpustakaan dan sains informasi S1 USU. Setelah melakukan penandatanganan sertifikat oleh Kepala Madrasah dan juga Pak Rashid sebagai dosen perpustakaan dan sains informasi, selanjutnya dilanjutkan oleh menstempel sertifikat. Selanjutnya dilakukan kembali presentasi yang akan dibawakan oleh masing-masing individu dan dimulai dari latar belakang, lalu juga tampilan pada website SLIMS seperti halaman depan website perpustakaan MTS Mualimin, lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai tujuan penggunaan dari SLIMS itu sendiri, yaitu seperti memperkenalkan sistem manajemen perpustakaan yang lebih modern, memberikan pelatihan kepada pustakawan mengenai penggunaan SLIMS, lalu meningkatkan efisiensi pengelolaan sekaligus jangkauan perpustakaan, dan menyediakan akses bibliografi yang lengkap dan mudah bagi pengunjung perpustakaan. Lalu ada manfaat dari pengaplikasian SLIMS dan juga manfaat aplikasi SLIMS bagi siswa. Manfaat SLIMS bagi siswa yaitu memberikan kemudahan bagi siswa untuk mencari buku yang tersedia di perpustakaan, lalu mempermudah siswa dalam hal informasi buku karena dapat mengetahui tentang status buku tersedia atau dipinjam, lalu manajemen waktu yang sangat efektif, dan siswa dapat melihat mana buku yang paling populer dan yang paling sering dipinjam. Yang pertama itu mempermudah bagi siswa untuk mencari buku dari katalog online atau biasanya disebut OPAK. Selanjutnya yaitu mengenai fitur utama yang terdapat pada SLIMS, yaitu ada OPAK, lalu manajemen database bibliografi atau katalog, lalu manajemen keanggotaan perpustakaan, sirkulasi peminjaman dan pengembalian, sistem berbasis web, dan juga open research. Lalu fitur yang terdapat di SLIMS yaitu seperti memonitor keluar masuknya buku, lalu fitur database koleksi dan keanggotaan, thumbnail yang berguna untuk menampilkan sampul buku, lalu bibliografi yang efisien untuk meminimalisir adanya salinan data berulang. Di sini kami sudah dapat input beberapa nama siswa di bagian membership.
yang nantinya untuk ditambahkan. Di sini juga kami menampilkan beberapa fitur yang terdapat pada SLIMS seperti daftar keanggotaan mandiri, lalu open source management library, lalu juga terdapat membership, dan juga bibliografi. Itu kesimpulan dari materi sosialisasi. Nah, dengan adanya penginstalan SLIMS yang kami lakukan ini, Kesimpulannya yaitu dengan adanya penginstalan SLIMS, kami berharap dapat mempermudah pengerjaan di perpustakaan MTS Mualimin, terutama dalam hal pengelolaan. Lalu adanya SLIMS juga dapat membantu pustakawan dalam mengembangkan skill di bidang teknologi pada era digital. Dengan adanya SLIMS di sekolah, para siswa dapat dengan mudah mengakses terkait informasi dan koleksi perpustakaan. Lalu yang terakhir, membantu sekolah dalam meningkatkan pengelolaan serta pelayanan perpustakaannya. Di sini kami juga mendemonstrasikan penggunaan SLIMS kepada siswa dan juga guru, mulai dari cara login dan juga cara mendaftarkan keanggotaannya sendiri. Lalu juga kami di sini memperkenalkan fitur-fitur yang terdapat pada SLIMS dan juga mengajarkan kepada siswa cara untuk meminjam dan mengembalikan buku dengan menggunakan aplikasi SLIMS Perpustakaan MTS Mualimin. Di sini juga kami menampilkan apa saja buku yang kami masukkan pada bibliografi. Di sini kami mendemonstrasikan cara peminjaman buku untuk para siswa. rahasia SLIMS yang sudah kami terapkan. Agenda selanjutnya yaitu sesi. Setelah selesai mendemonstrasikan penggunaan SLIMS kepada siswa dan guru, saatnya pembukaan sesi tanya jawab. Berarti ini aplikasi ini berarti yang satu bagi siswa bersifat. Admin sekolah MTS Mualimin bertanya mengenai apakah aplikasi ini bersifat online atau offline dan apakah bisa dipakai di luar sekolah atau hanya saat berada di sekolah saja. Ini ada dari dua sisi, dari pengelola perpusnya, admin maupun pustakawannya. Di sini kami menjelaskan terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh admin sekolah MTS Mualimin dan sudah bisa menjawab pertanyaannya. Setelah menyelesaikan sesi tanya jawab, selanjutnya yaitu dokumentasi yang diikuti oleh kepala madrasah, Pak Rasid selaku dosen, dan juga siswa MTS Mualimin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada siswa dan guru yang sudah hadir dalam sosialisasi pengembangan aplikasi perpustakaan pada Jumat 22 November 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada MTS Mualimin yang telah mengizinkan kami melakukan pengabdian mengenai pengembangan aplikasi perpustakaan. Kiranya apa yang sudah kami berikan dapat bermanfaat ke depannya dalam mengembangkan perpustakaan pada MTS Mualimin.